Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin bibasilatil mursyidil amin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal kumarin nabiyyin wasidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Hadratul mukarramin jamil masyayikh ahli silsilah tariqah qadir naksyabaniyah ma'had suryalaya wa bil khusus syekhuna wa mursyiduna murabbi arwahina hadratul syekh Muhammad Abdul Ghawasif Thomas radhiyallahu qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'in. Radzalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan pengersa Abah, pengersa Umi, para wakil talqin, ikhwan dan akhwat warga Qadir Naksyabaniyah Pondok Pesantren Suryalaya yang sedang menempuh hakikat keikhwanan. Sebagai orang yang beriman, tentu sudah tertanam keyakinan bahwa kehidupan dunia ini bukanlah tujuan akhir. Karena kita semua itu berasal dari Allah dan tentu harus bisa kembali lagi kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi sabili man anaba ilayya, summa ilayya marji'ukum." Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian kepadakulah tempat kembali kalian. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dan tidak ada taufik pertolongan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu wa ilaihi unib, dan aku bertawakal kepada Allah dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan ayat yang tadi saya sampaikan, tentunya saat ini bukan menunggu meninggal, bukan menunggu mati. Juga berdasarkan ayat di atas juga bahwa untuk dapat kembali kepada Allah tentu butuh sang pendamping yang dapat mengembalikan atau mengusulkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari pendamping agar kita bisa kembali kepada Allah itu sejak sekarang merupakan suatu hal yang wajib. Pengersa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an berkata dalam kitab beliau yang sangat masyhur yakni Miftahus Sudur, "Fal masyayikhum tariqatu ilallah." Dan adapun para syekh mursyid itu adalah jalan untuk kembali kepada Allah. Wa adillahu alaihi wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaih, dan penunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, wal babu ladzi yadkhulu minhu ilaih, dan serta pintu tempat masuk menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu siapakah syekh mursyid itu? Untuk mengetahui tentang syekh mursyid ada dua sudut pandang pemahaman. Pertama, pemahaman tentang syekh mursyid secara umum. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ta'rifat, al-mursyidu huwallazi yadullu ala tariqati al-mustaqim qabla al-dolalah. Mursyid itu adalah orang yang mampu memberikan petunjuk ala tariqatil mustaqim, kepada jalan yang lurus, qabla dolalah, sebelum tersesat. Kedua, pemahaman secara khusus. Pemahaman secara khusus inilah pemahaman kemursyidin menurut koridor ilmu tasawuf. Syekh mursyid yaitu orang yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan mursyid sebelumnya, kemudian menerima talqin zikir darinya, sebagaimana pengersa Abah Aus yang bertemu dengan pengersa Abah Anom pada tahun 68 dan menerima talqin zikir dari Abah Anom, lalu mengamalkan thariqahnya dengan baik dan istiqomah, melakukan riadoh dengan ilmu yang benar sampai mencapai makom ikhlas. Dan ini terbukti akhlaknya pasti di atas rata-rata pada orang umumnya, takwanya pun sempurna, dan diberikan wilayah, yaitu derajat kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencari-cari murid. Ya, jadi seorang syekh mursyid itu bukan mencari-cari murid. Ya, apalagi sampai promosi. Makanya ketika pengersa Abah Aus hendak diwawancara oleh salah satu TV nasional pada saat itu, dan sebelum diwawancara Abah Aus izin dulu ke Abah Anum. Kata Abah Anum, jangan, bahkan cenderung tidak perlu. Pertama, kita sedang laris. Yang kedua, kita akan selalu laris.
Yang ketiga, yang promosi itu yang tidak laku. Lalu juga sabda pengarsa Abah Aus juga dalam berbagai kesempatan khutbah ilmiah seringkali menanyakan kepada para jamaah yang hadir, adakah bapak-bapak yang di sini hadir ke Suryalaya karena diundang oleh Abah Anom? Tidak ada. Tidak ada yang diundang oleh Abah Anom. Semua datang mencari Syekh Mursyidnya. Karena dilihat oleh orang lain sudah sempurna ilmu, amalan, akhlak, dan rasanya. Maka banyak orang yang ingin dibimbing menuju kesempurnaan dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh Mursyid ini dipilih dan diangkat dan ditunjuk langsung oleh Syekh Mursyid sebelumnya. Dan harus kita ketahui, tidak setiap wali Allah itu mursyid, tetapi setiap mursyid itu sudah pasti wali Allah. Jadi, kemursyidhan itu bukan merupakan tahta kerajaan yang ketika sang raja wafat, maka putranya lah yang berhak dan yang harus melanjutkan. Sekali lagi ya, ditegaskan bahwa kemursyidhan itu bukan merupakan tahta kerajaan. Dalam kitab Tanwirul Qulub, halaman 405, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi menjelaskan, "Falyajibu ala man ghalabat alaihil al-mardu ayyatlubu syekhu yakhrujuhu min kulli waratatin wa illam yajid fi baladihi au iqlimihi wajada alaihi safaru ilaih." Maka wajib adanya bagi orang yang merasa kotor hatinya dengan berbagai macam penyakit mencari guru mursyid untuk mengeluarkan kotoran-kotoran batin yang menghalangi usul kepada Allah. Maka apabila tidak ada di daerah asalnya, mestilah ia berjalan untuk mencari dimanapun berada. Seorang syekh mursyid yang masih hidup, yakni Syekhul Hayy, memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah lembaga tarbiyatut turuh atau torikoh. Bahkan mutlak harus ada keberadaannya. Karena sebuah torikoh bisa dikatakan mu'tabaroh jika ada syekh mursyidnya. Jika tidak ada, maka hilang pula kemutabarohannya. Bahkan torikoh itu adalah syekh mursyid yang hidup. Pengarsa Abah Anom menjelaskan juga dalam kitab Miftahus Sudur, "Fal masyayikhum tariqatu ilallah ta'ala." Dan para masyayikh itu, sebagaimana tadi telah sudah saya sampaikan, adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Gunya li Thalibi Thariqil Haq, halaman 164, Syekh Abdul Qadir pun bersabda, "Maka jadikanlah Syekh Mursyid itu menjadi pelantara dan penyambung antara dirimu dengan Tuhanmu. Dan jadikan pula sebagai jalan menjadi sebab sampainya dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Musannif kitab Tanwirul Qulub menukil ucapan Syekh Abdul Al-Bustami, halaman 525. "Faman la syaikhu lahu yursyiduhu, famursyiduhu syaitan." Barang siapa yang tidak mendapatkan syekh mursyid, famursyiduhu syaitan, maka guru mursyidnya itu adalah syaitan. Dalam kitab Sirul Asrar juga, Syekh Abdul Qadir menjelaskan, "Wa talabul mursyid lazamu lil ajli hadzal ruh alladzi bihi yuhil qulubu wa ya'rifu bihi rabbuhu famham." Fafham. Mencari guru mursyid itu yang masih hidup. Wajib untuk mencapai ruh yang menimbulkan hidupnya hati dan mengenal makrifat kepada Tuhan. Nah, famham, fahamilah. Sehingga firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 153, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, tali agama Allah ini adalah wali mursyid yang hidup pada masanya. Syekh Mursyid itu sudah pasti seorang ulama. Bahkan dikatakan pewaris Nabi yang sempurna. Mengapa demikian? Karena Syekh Mursyid itu mewarisi ilmu lahir dan ilmu batin dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, seorang Syekh Mursyid tidak membawa syariat baru, melainkan hanya mengikuti ajaran Nabi. Hal ini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika membedakan antara Nabi dan Syekh Mursyid. Beliau menjelaskan, Syekh Mursyid itu diutus kepada orang-orang tertentu dengan tidak membawa syariat sendiri. Karena ia tidak memiliki kemampuan kecuali hanya mengikuti nabinya. Jika ia mengaku membawa syariat sendiri, maka kufurlah ia. Sekali lagi ya, ditegaskan bahwa Syekh Mursyid itu tidak membawa syariat baru, tapi membawa pemahaman baru terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana pemahaman tersebut belum diketahui oleh seseorang pun sebelumnya. Antara Nabi dan Syekh Mursyid memiliki kesamaan dalam tugas dan fungsinya, yakni menyampaikan dan menyebarkan risalah dinul Islam secara utuh dan berfungsi sebagai pintu masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang yakin serta teguh patuh atas aturannya. Jumhur ulama mengatakan wa qablu ayyusada babul
Babu taubati yad'unani fa amma fi ayyamina yad'un saykha. Sebelum pintu kenabian dikunci oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, insan kamil itu adalah Syekh Mursyid adalah nabi. Adapun pada hari-hari sekarang disebutnya syekh. Yad'uhu syekhon. Ya, ini seorang syekh. Seorang ahli sufi bernama Syekh Ali Al-Khawas menjelaskan, Syekh Mursyid itu adalah seorang yang mengajar dan mendidik manusia bertata krama dan cara memfokuskan kolbunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketahuilah, seorang murid tidak akan sampai ke tingkat kurbah tertinggi sebelum ia bergaul, bersuhbah dengan Syekh Mursyidnya, menjaga adab dan berkhidmat kepada Syekh Mursyidnya. Seorang murid yang mengaku bertorikot tanpa bimbingan Syekh Mursyid, maka sudah pasti pembimbingannya adalah syaitan. Andai kata ia sampai memiliki karomah, maka hal itu tidak lain kecuali istidroj, seperti halnya keluar biasaan yang diberikan kepada Dajjal di akhir masa. Tasawuf dan torikoh itu bukan sekadar ilmu yang hanya sekadar dibaca dan dihafal, lalu dipraktekkan menurut selera masing-masing. Tidak begitu. Tasawuf dengan torikohnya pada intinya adalah ilmu batin yang membutuhkan mega profesor yang ahli untuk membimbing manusia agar menjadi manusia yang paripurna, yang mampu mengenal Tuhannya. Siapa? Ialah Syekh Mursyid, ya, yang bukan hanya mengantarkan muridnya langsung untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah tepat jika mengatakan boleh dalam bertoriko berguru kepada Syekh yang sudah meninggal. Tidak tepat, ya. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan dalam karya beliau Sirrul Asrar, bimbingan batin ini akan ada karena adanya bimbingan zohir dari ahli talqin, mursyid yang hidup. Karena para wali Allah yang sudah meninggal tidak lagi bisa membimbing langsung para muridnya. Syekh Ahmad Sohibul Fatul Arifin menjelaskan juga dalam kitab Miftahul Sudur pasal ke-6, "Wa man talaba tariqatil qawmi bi ghairil imamin arifin billah tahafil awalil qadam." Dan barang siapa yang menempuh jalan torikoh tanpa bimbingan imam yang arif billah, Syekh Mursyid, ia telah sesat di awal langkahnya. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Allah berkahi dengan istiqomah mengamalkan ajaran amal pencipta kesucian jiwa. Diberkah karomah Guru Agung Syekh Muhammad Abu Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'iin Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.